daya alam. Yang ketiga, etnik, agama, dan bahasa. Nah, anak-anak, sebelum kita masuk ke materi inti, pernahkah kalian mendengar kata uluru? Apa yang dimaksud dengan uluru? Nah, lihat gambar ini adalah uluru. Uluru merupakan salah satu objek unik berupa batu besar yang menjadi salah satu ikon Australia. Bagi suku aborigin, uluru merupakan tempat keramat. Lukisan suku aborigin dapat dijumpai pada goa di Uluru yang menceritakan bagaimana dunia terbentuk. Nah, sekarang kita masuk ke materi inti. Yang pertama kita bahas bentuk muka bumi negara Australia. Terdapat 4 bentuk muka bumi di Australia, yaitu 1. Dataran pantai, 2. Dataran tinggi timur, 3. Dataran rendah tengah, dan yang keempat, plato. Dataran pantai terdapat di bagian timur Australia yang memanjang dari Queensland sampai Victoria. Wilayah ini merupakan wilayah terpadat di Australia. Nah, yang kedua, tentang sumber daya alam Australia. Australia kaya akan sumber daya alam. Bahan mentah seperti biji besi dan batu bara menjadi komoditas ekspor utama. Dan berkat lokasinya yang berdekatan dengan Asia, tidak ada kekurangan permintaan akan komoditas ini. Benua Australia merupakan negara benua yang daratan yang sangat luas. Benua Australia mempunyai padang rumput yang sangat luas. Suburnya padang rumput ini memungkinkan untuk dikembangkan di bidang peternakan. Yang ketiga, itu tentang etnik, agama, dan bahasa di Australia. Penduduk asli Australia, aborigin, dan penduduk kepulauan Stella Torres adalah pewaris salah satu tradisi kebudayaan tertua dunia yang masih langgeng. Mereka telah berdiam di Australia selama lebih dari 40.000 tahun dan mungkin hingga 60.000 tahun. Australia adalah negara dengan mayoritas penduduknya beragama Kristen. Dengan sekitar 64% penduduk Australia mengaku beragama Kristen. Namun, sebagian besar agama utama juga memiliki penganut.
dalam bentuk lembar kerja peserta didik. Mari amati peta Australia. Yang pertama, deskripsikan gambar fisik bentuk muka bumi Australia. Yang kedua, Ibu berikan tugas dalam bentuk kolom. Silakan tulis jawaban sesuai kolomnya. Yang pertama ini kolom sumber daya alam, yang kedua flora dan fauna, yang ketiga etnik, yang keempat agama. Soal yang ketiga, tuliskan apa ciri khas dari negara Australia. Nah, anak-anak, sekarang kita refleksi pembelajaran kita hari ini ya. Yang pertama, apakah yang telah kalian peroleh dari belajar hari ini? Yang kedua, apa sajakah yang masih membingungkan kalian dalam belajar hari ini? Bagaimana perilaku belajar kalian hari ini? Pelajari materi tentang kondisi alam negara Mesir untuk pembelajaran di pertemuan berikutnya. Hidup itu seperti mengayuh sepeda. Jika ingin menjaga keseimbanganmu, maka kamu harus terus bergerak maju. Rajin belajar, rajin beribadah. Sampai jumpa lagi di pembelajaran berikutnya di Portal Bukar. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bukar Blitar.